Tahlil di sini di makam Mbah Wayuh yang konon katanya adalah makam seorang cikal bakal pepuden ya Pak. Cikal pepuden di Dusun Payuan ya Pak. Yang konon katanya dia adalah seorang pepuden dan cikal bakal Dusun Payuan. Oke loh, coba kita akan sedikit mengulik, sedikit bersejarah. Di sini adalah makam Mbah Wayuh yang konon katanya adalah makam Mbah Wayuh yang konon katanya dia berasal dari daerah Demak Bintoro zaman dulu. Jadi dari kawasan Demak Bintoro katanya zaman dulu. Tapi ada juga yang mengatakan kalau dia dari daerah Jawa Timur, yang tepatnya daerah Pasuruan katanya. Tapi saya mengatakan lebih tepat di sini dia adalah seorang yang pendatang dari dulu. Dia dari keraton Demak Bintoro zaman dulu. Dan dia terkenal dengan nama Mbah Wayuh karena zaman dulu sebenarnya dia bukan namanya Mbah Wayuh asli, bukan, tapi dia di sini dia diparati Mbah Wayuh karena zaman dulu dia ada seorang ahli yang sering nayok sesuatu atau melihat sesuatu dengan mata batin. Jadi dia terkenal dengan nama Mbah Wayuh atau Mbah Tayuh, yang jelasnya Mbah Tayuh bukan Mbah Wayuh. Kalau Mbah Wayuh itu identik dengan dia nikah gak cuma satu, itu berarti Mbah Wayuh, atau nikah gak cuma satuan, berarti dia mempunyai Wayuh istri 1 dan 2. Tapi di sini yang saya rasakan dia bukan karakter orang yang punya istri banyak atau Wayuh, bukan. Tapi dia lebih karakter pada seorang ahli nujum atau ahli zaman dulu memakai mata batin untuk melihat sesuatu. Jadi lebih terkenal dengan yang namanya Mbah Tayuh, bukan Mbah Wayuh. Tapi karena ilate wong Jawa itu paling gampang ngomong Wayuh daripada Tayuh. Gitu. Kalau di Islam itu namanya bukan Wayuh, berarti Waruh. Jadi dia namanya bukan Tayuh tapi Waruh. Kalau jadi dari diambil dari aksara Arab itu Waruh. Jadi Waruh itu adalah roh yang suci atau roh ke atas. Itu Waruh, Warahman, Warahim. Jadi tapi dia menurut saya dari versi saya pada saya main mata batin di sini ya, main mata batin saya coba menginginkan cipta, saya mohon petunjuk sama Allah. Di sini adalah makam siapa, jumlahnya siapa. Dia mengatakan kalau di sini ada namanya Mbah Tayuh atau Mbah Waruh ataupun Mbah Wayuh. Tapi lebih pasnya lagi dia adalah Mbah Tayuh, bukan Mbah Wayuh. Kenapa dibilang kewayuan? Karena dia sering diminta untuk melihat wahyu zaman dulu. Jadi untuk melihat wahyu seseorang, aku nek maju ora dadi purayo, gitu loh Pak. Aku nek maju cari dadi purayo, aku maju dadi bayar dadi purayo. Nah, seperti itu. Pada akhirnya orang umum dia menyebut namanya Mbah Wayuh. Bukan karena Wayuh dia memperistri 2 atau 3 istri, enggak. Tapi Wayuh karena dia sering melihat wahyu seseorang. Akhirnya dilihat bukan wahyu itu, kalau wahyu itu beda, itu wahyu gabungan. Jadi sering dilihat karena orang semua pengen datang ke rumah dia, minta petunjuk, minta arahan. Aku majulah jadi enggak. Gitu. Jadi dia ahli nujum atau melihat sesuatu dengan mata batin gitu Pak zaman dulu. Dan dia Mbah Wayuh sendiri atau Mbah Tayuh itu adalah seorang yang mempunyai ilmu basma agung tingkat 9 bro. Enggak Pak, ilmu basma agung tingkat 9. Kalian ngerti? Belum ngerti ya? Coba kita akan cari tahu basma agung tingkat 9 seperti apa? Yang namanya ilmu basma agung dia adalah tingkatan paling tertinggi 9 Pak. Tingkat tertinggi ilmu basma agung tingkat 9. Jadi bisa mengendalikan air, api semuanya. Air, api, terus angin, pedut, berbagai macam. Jadi 9. Bisa mengendalikan 9 unsur dari alam gitu Pak. Jadi dia bisa mengendalikan 9 unsur dari alam, yaitu namanya ilmu basma agung Pak. Dia 9 kartnya istimewa. Jadi kesempurnaan dari ilmu basma agung dia itu tingkat 9 Pak. Dia menguasai. Makanya Mbah Wayuh sendiri terkenal sebagai seorang yang ahli tayuh atau ahli nujum ya Pak yo. Jangan bukan mana ahli nujum. Tapi bukan wahyu itu artian punya istri banyak itu bukan Pak. Tapi wahyu itu karena dia bisa melihat wahyu seseorang gitu Pak. Ilham, yang jelas ilham. Tapi nek wong Jawa gamane tetap bahasanya orang nih itu ilham itu enggak Pak. Tetap nih etok wahyu ngono. Contohnya dadi lurah lah. Ana maju lurah loro. Lah sing etok wahyu kae kan ngono ya Pak yo.
Padahal yang benar kalau di agama Islam itu ilham. Karena yang dapat wahyu itu cuma nabi, Pak. Kalau manusia biasa nggak bisa dapat wahyu. Ya ono lah nek omahku lanang itu cah itu jenenge wahyu, itu ketok wahyu wae. Wahyu ini. Ya, wahyu ini, wahyu jo seperti itu. Sambil gue ya Pak ya, kita relax. Dari sini Mbah Wahyu sendiri atau Mbah Tayo itu sebenarnya dia orang yang zamannya dulu dia ada pendatang dari daerah Demak Bintoro. Pernah ada yang ungkapin nggak Pak kalau Mbah Wahyu itu atau Mbah Tayo itu berasal dari Demak Bintoro? Pernah ada yang ungkap sering apa enggak Pak? Yang berkembang di masyarakat mungkin mah justru watak yang dari Jawa Timur, daerah Pasuruan mungkin ya Pak ya. Jadi jelas itu sebenarnya masih dari mana siapa ini paling Mbak. Kalau feeling saya, mata batin saya, tadi saya interaksi sama Mbah Wahyu, dia karakternya orangnya supel enak, tapi dia menguasai ilmu tingkat 9 yang namanya ilmu Basma Agung. Kalau zaman sekarang jarang Pak yang menguasai ilmu Basma Agung tingkat 9. Maka kalau dikatakan di sini dia mempunyai karomah, bisa mengendalikan air, api, angin, tanah, kabut, itu wajar. Jadi zaman dulu ini ke bawah, tapi kalau ada air, tapi dia nggak mungkin bisa tetap lewat air, pasti lewatnya sana lah. Karena apa? Dia menguasai ilmu Basma Agung tingkat 9. Dan dia di sini adalah Mbah Wahyu sendiri. Dia adalah seorang yang namanya pepuden dari cikal bakal Pak. Kalau biasanya cikal bakal dan pepuden kan beda. Nah ini satu Pak. Pepudennya ini, cikal bakalnya. Saya kenapa kok nunjuk di ini? Karena dia istrinya Pak. Kalau saya ini tak tidak sini Pak. Kalau saya loh. Enggak beda sebenarnya karena ini digambarkan ini sang laki-laki dan ini sang perempuan dari bentuk nisan seperti itu. Jadi kalau ini kan nisan laki-laki Pak, ini nisan perempuan. Jadi orang meyakini yang tahu ini adalah Mbah Wahyu kakung dan ini Mbah Wahyu putri kan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan Pak, jadi pertanyaan kok ini bisa menjadi pepunden dan ini bisa menjadi cikal bakal? Gitu. Nah gini Pak, zaman dulu Mbah Wahyu sendiri, Mbah Tayo sendiri datang ke sini, itu memperistri orang pribumi, Pak, pribumi yang sudah ada di sini. Ini satu keluarga. Ini yang diperistri orang sini, Pak. Makanya dia dikatakan dia sebagai cikal bakal. Ini cikal bakal, ini pepuden. Kalau ini pendatang. Kenapa dikatakan pepuden? Karena zaman dulu dia adalah seorang yang dipundi-pundi, yang dihormati dan disegani pada eranya zaman dulu. Karena Mbah Wahyu sendiri dia menguasai Basma Agung tingkat 9 tadi Pak. Dan ini istrinya ada asli orang sini zaman dulu Pak. Tapi baru ada satu rumah dan di sini belum dikasih nama dusun belum Pak. Sebelum dusun Kuayuan di sini ya Pak ya, itu dulu namanya bukan dusun Kuayuan Pak. Bukan sebelum dusun Kuayuan dulu, sebelum dia meninggal, Mbah Wahyu ini meninggal, dulu namanya bukan dusun Kuayuan, bukan. Namanya dusun Suruan zaman dulu Pak. Ada dusun Suruan sini ada sini Pak. Pak Suruan ada. Tapi di sini dia dikatakan dulu namanya dusun Suruan. Kenapa dikatakan Suruan? Karena di sini adalah salah satu tempat untuk orang mengambil salah satu zaman dulu obat yang terkenal banget yaitu yang namanya suruh ulung Pak zaman dulu. Pak. Tetap saya hormati, penghormatan dari sana. Saya tetap hormati, nggak apa-apa, aman. Aman nggak apa-apa. Nih, sang istri. Jadi zaman dulu, kenapa kok di sini dikatakan dusun Suruan? Karena zaman dulu di sini ada salah satu tumbuhan yang sering dijadikan obat yaitu adalah suruh ulung, Pak. Bukan suruh ulung yang seperti sekarang itu bukan Pak. Di mana tuh dulu
suku Kulungnya di mana? Pasti pertanyaan ya Pak. Iya. Nih di sini Pak. Jadi ini bukan makam, tapi ini dulu tumbuh di sini suku Kulung Pak zaman dulu. Suku Kulung zaman dulu dia bukan merambat Pak, tapi kayak daun kayak pohon biasa, tapi daunnya itu cuma 7 Pak. Diambil 1, jadi 7 lagi, diambil 2, nambah lagi 2, tapi dia nggak berkurang. Makanya di sini zaman dulu sebelum dusun Playuan ya Pak ya, itu dinamakan dusun Suruan Pak, atau Sirian, atau Suruan. Mumet ya Pak ya. Iya. Lenganalisis mumet, saya mumet tuh. Saya baru kesini sekali ya, makanya saya juga mumet. Di sini adalah istri dari Mbak Wayo. Namanya Dia adalah orang kampung, dia namanya Sri Astuti. Mbah Sri Astuti, istri dari Mbah Wayo. Jadi dia orang asli dusun Suruan zaman dulu Pak. Sebelum terkenal dengan dusun Playuan. Wayo. Ada pertanyaan Pak? Bagus. Jadi nama gitu. Siap. Karena nek Mbah itu kan nama julukan mungkin. Julukan. Mungkin ya sebenarnya nama sebenarnya beliau itu sih Oh, nama aslinya dari sana gitu. Iya. Jadi dia berasal dari daerah Demak Bintoro. Jadi bukan orang biasa juga Pak. Zaman dulu dia ada orang yang istimewa juga, berasal dari kerajaan Demak Bintoro juga. Tapi dia lebih suka mengembara ngelana ke sana kemari untuk mencapai kenikmatan batin dan ketentraman batin zaman dulu Pak. Akhirnya singgah sampai sini dan ketemu menetap di sini dan menikahi ini. Terus ini Mas, ini makam-makam yang ini berarti makam-makam siapa? Warga atau Salah dulu ya ini ya. Iya. Lanjut. Jadi kan pertanyaan. Iya. Pertanyaan namanya asli siapa? Namanya asli. Dia adalah namanya asli adalah Raden Martojoyo. Salah seorang Raden juga, bukan orang biasa. Kenapa dikatakan Raden? Karena dia berasal dari kerajaan juga, cuma dari istri Sir, bukan istri pertama tapi dari istri Sini. oh iya Pak, Soler. Iya, Soler. Oh, Soler gitu Pak. Yang lebih terkenal dengan Mbah Kiai Taib atau Mbah Kiai Wayuk atau Mbah Kiai Warro. Cakep ya Pak ceritanya sebelumnya Pak, nanti ulik tenang cakep gitu. Dari sini sebenarnya ini nggak ada makam Pak, maaf ya Pak ya. Ini nggak ada makam Pak. Oh, itu enggak ada. Nggak ada, ini nggak ada makam. Cuman di sini dulu di bawahnya ini dia mengasih salah satu kayak tempat untuk sejarah zaman dulu. Dia mengasih salah satu kayak permadani atau apa ya Pak, sejadah atau klosok itu yang nggak pernah busuk, nggak pernah basah. Padahal zaman dulu nggak ada apa-apa. Tapi nggak pernah busuk, nggak pernah basah. Tapi karena karismatik juga, maka seorang yang punya mata batin mengatakan di sini ada makam, padahal nggak ada Pak. Nah, ini ada Pak, ini ada makam. Dan ini juga benar Pak, namanya Putri. Ini juga suami Pak, suami. Ini dari kenapa? Bentar, saya belum lihat detail ya Mas, coba tak lihat ini kalau sampai sana Mas. Dia namanya Wangi Anggraini ya teman. Dia namanya Wangi Anggraini dan sebelahnya ini adalah Swami
Pak. Ini adalah namanya wangi anggrek ini. Jadi pas saya masuk tadi dari sana sudah tercium bau wangi karena ini karena dia zaman dulu sering menciptakan salah satu wangian, jadi sering menciptakan wangian dari budal zaman dulu Pak. Karena di orang ngerti ya Pak, ini ya ayo film foto itu bikin wangian sama juga. Itu suaminya Pak. Kalau suaminya kayaknya dia pendapat buat orang sini asli. Punya apa tapi lebih gambar yang ini. Gak bisa kalian nembus ini Pak. Lihat sini. Saya nggak tahu, tapi nggak bisa nembus ini Pak. Coba saya nembus kan. Saya nggak tahu kenapa kok nggak bisa nembus ini. Nah, ada usulan. Biar bisa tembus, diambil penghalangnya. kok jangan sampai ya Mas. Saya tak tanya sama Pak ya kecil. Saya minta sedikit. Namanya siapa? Yuk. Kita punya ngomong. Akan disebut. Ya, yang ini namanya siapa? Ya. Siapa Gus? Siapa? Dia seorang pendatang juga, bukan orang asli sini, tapi membuat istri anak pertama dari Mbah Wahyu. Pasti bisa. Fokus dan fokus dulu. Kalau nggak fokus nggak tahu Bos, jadi harus fokus dulu. Saya Jadi ini adalah salah satu seorang zaman dulu adalah yang namanya Joko Lolono. Joko Lolono itu orang yang mengembara ke Semarang Pak. Dia namanya mengatakan kalau namanya di sini dia lebih terkenal dengan Mbah Ahmad Nasir zaman dulu, istri dari menantu dari Mbah Wahyu pertama. Mbah Ahmad Nasir sendiri dia orang yang berasal dari terahnya dari Dadung Awuk zaman dulu Pak. Jadi adalah putra dari Dadung Awuk yang Mejo Wantah menjadi salah satu pengembara. Dia mengatakan di sini dia lebih terkenal dengan Ahmad Nasir. Karena Dadung Awuk itu banyak Pak putranya, di mana-mana banyak. Dia adalah putra dari Dadung Awuk. Dadung Awuk sendiri siapa tuh Pak? Dadung Awuk sendiri kalau pengen tahu cerita dari Dadung Awuk yang secara detail, coba jangan nanti di rumah buka rumah saya Pak, di Solo Blok Soto. Pas saya di daerah Bodol, tepatnya di Ngadiarjo, tempatnya Pak Lurah Kopi. Di sana saya pernah ungkap siapa tuh itu? Dadung Awuk. Dia adalah makam anak dari Dadung Awuk, Ahmad Nasir.
istri atau suami dari anak pertama dari Mbak. Empat ketemu ya Pak ya. Yang satu saya bilang itu nggak ada maknanya Mbak. 1, 2, 3, 4. 4 masih 4. Ya. Coba sini boleh Pak. Ngomong-ngomong. Ada kawan mau kok. Oke, iya. Bene kamera ini bingung kan kok. Sampai kamu tidak ada ini. Ini adalah putra kedua, yaitu putra pertama, yaitu putra kedua yang ini. Ini dia menamakannya adalah namanya adalah Darmo Utomo. Dharma Utama adalah orang yang sangat bagus zaman dulu Pak. Dia yang mewarisi ilmu dari Basma Agung, tapi cuma sampai tingkat 7 ini Pak. Ini namanya adalah Mbah Darmo Utomo. Darmo Utomo punya istri sebenarnya ini, dan istrinya ini adalah dia diambil bukan dari sini. Zaman dulu dia diambil katanya Pak, katanya dia diambil dari daerah Banten Pak, jadi dibawa ke sini. Jadi orang sih ada yang persaudaranya sampai Banten ada Pak pas di zaman dulu. Tapi gandeng bertahun-tahun akhirnya bilang cerita. Padahal ada sejarah ini orang Banten yang dibawa oleh Mbah Matok Utomo ke sini. Darmo Utomo ke sini. Dia juga menguasai ilmu Basma Agung, cuman sampai tingkat 7. Lanjut lagi, yang dua yang dulu. Ini istrinya dari Banten zaman dulu, tapi nggak pengen tahu namanya Pak. Iya. Pengen tahu, ya Pak. Namanya simple kayak orang sekarang, namanya dia mengaku kalau dia namanya Siti Nur Hayati. Darmo Utomo punya istri yang namanya Siti Nur Hayati. Cocok. Dan ini mau dilihat apa bukan Pak? Oh, cakep. Jadi ini adalah makam bapak dari istri dari Mbak Wayu. Ini bapaknya nih, Pak. Mertuanya gitu loh. Oh, mertuanya Bapak. Ya, ini mertua kakung, ini mertua putri, Pak. Ada yang pengen tanya nggak, Pak? Asal dari mana? Maksudnya gini Mas. Siap. Selama Mbak Medi itu sekitaran di tahun berapa atau di zaman berapa gitu? Maksudnya di zaman apa? Siap. Nggak pengen ditanya dulu namanya siapa? Iya. Yang mana dulu ya jawab saya. Komplit. Yang namanya Iya, udah, Mas. namanya dulu terus nanti era Era kehidupan ini tahun berapa? Ini dia adalah mertua dari Mbah Wayu. Dia mertua dari Mbah Wayu. Ini mertua kakung, ini mertua putri, Pak. Jadi dia menamakan kalau di sini dia namanya orang Jawa banget, Pak. Namanya dia adalah zaman dulu dia mempunyai nama Joyo Dibejo, Pak. Ini Mbah Joyo Dibejo. Mbah Joyo Dibejo sendiri adalah orang yang pertama hidup di dusun Wayu, tapi belum nama dusun Wayu, tapi masih di dusun Suruwan. Gitu, Pak. Dan ini istrinya. Namanya siapa, Pak? Namanya ini wong iso banget nih, Pak, namanya zaman dulu. Ini namanya bisa banget. Namanya Suminten ini, Pak. Dan eranya dia di era sebelum jayanya dari Mataram, Pak. Masih di tahun 1481, Pak, eranya kehidupannya dia.
Ada yang mau ditanya kan? Enggak ditanya Pak, kok makamnya di sini gitu, Pak? Dari sana nggak dari satu makam umum gitu Pak? Ya kenapa kok milih makamnya kok di tepi sungai? Nah, zaman dulu kala ya Pak ya. Di sana ada tempat, salah satu tempat di sana dibangun satu tempat itu adalah salah satu zaman dulu menjadi salah satu padepokan Pak, atau tempat ngaji. Yang mana? Tuh di atasnya tuh. Yang musola apa yang tempat? Musola Pak. Musola itu zaman dulu dia adalah padepokan, aula atau tempat ngaji Pak zaman dulu. Dan di sini pelatarannya zaman dulu, tapi dibikin menjadi satu makam Pak. Biar dekat sama aula, biar dekat sama musola. Nggak pengen tahu rumahnya di sebelah mana gitu Pak. Nah, Jumrogo. Ditawani terus pertanyaan, lawani terus. Enggak, ini rumah sebelah mana? Terus ini makam ini ada 8 berarti ya Mas? Yang real 8 Mbak. Ya, yang real 8. Ini berarti kan enggak bareng meninggalnya kan? Gitu. Nah, makanya ini mohon dijelaskan nanti yang mana dulu seandainya kok yang mertuanya dulu apa kan kok sini jadi Wahyu Rejo bukan siapa itu? Ya. Ini Pak. Zaman dulu yang menguasai, yang mempunyai pohon suruh bulung ya Pak. Itu adalah Mbah ini. Jadi Mertuanya. terkenal dulu, makanya namanya dusun Suruhan zaman dulu Pak. Begitu Mbah Wahyu datang ke sini dan memperistri anaknya, karena dia mempunyai salah satu ilmu yang sangat istimewa, maka diceluk dengan nama tadi, disebut dengan nama itu. Jadi berawal dari ini, buat ini bisa menimbulkan ron-temurun menjadi banyak banget masyarakat dusun Suruhan, Pak. Kok Suruhan? Wahyuan gitu, Pak. Karena sering nayok Wahyu, bening kameranya mubeng wae rame gogok wae. Tidak ngantuk. Berarti cikal bakal awalnya itu. Mungkin orang pertama yang Hidup di sini. Ya. Tapi kalau dikatakan punden atau siapa tadi? Mbak Putri tadi. Oh, Mbak. Rumit Pak, ini rumit, Ya. rumit terlalu sakit. Karena itu bapak ibunya kok malah yang jadi kunden. Cikal bakal. Ya. Kira-kira masih ada nggak turunannya itu? Sampai sekarang. Iya. Ya. Orang yang hidup sekarang di dusun sini itu rata-rata turunannya Pak. Mayoritas. Ya, hampir semua, cuma pendatang ya 1-2. Tapi kebanyakan asli penduduk di sini ya anak turunin semua. Saya Pak, kali Ya, Mbah Wahyu itu ada putra pinten atau cuman mungkin yang lain pergi atau mungkin kemana cuman ke dia cuma ada satu dia sebenarnya punya anak, putranya ada 9, tapi yang hidup cuma 2. Yang cuma putri itu sama kakung ini. Kalau sebenarnya banyak, cuman yang hidup cuman Ya, yang itu ada 2, yang lainnya kemana? mati. Iya. Ngelani kan dulu. Tapi apakah di makaman ini juga pertanyaan? Ya, Yang terjadi. tapi masih baik semua. Sebelah sini semuanya tujuh lagi sebelah sini. Kak dulu boleh? Tak mau bikin? Masih buatan apa? Oke Lor, demikian tadi hasil penelusuran kita di Mas apa? Sebenarnya nih, Pak. Oke Lor, demikian tadi hasil penelusuran kita di makam Simbah Wahyu yang berada di Dusun Wahyu Rejo, Mertoyudan Magelang. Untuk lebih jelasnya ada misteri apakah di pemakaman tersebut bisa cek di channel kami di Susilo Gelap Saito.
apabila kami tim dari Kisilograf Saito ada salah baik yang lahir maupun yang batin, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guyo Rukun.